Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mau menjawab soal jawaban dari saya. Itu pertama saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Adis. Saya dari Universitas Pancabakti Pontianak. Selanjutnya NIM saya 19104170055, kelas pagi C. Baik, yang pertama saya akan menjawab soal yang pertama ini. Sebutkan contoh-contoh perusahaan-perusahaan Indonesia yang telah melakukan bisnis internasional, dan apa ciri-ciri perusahaan yang telah melakukan bisnis internasional. Jadi saya akan menjawab yang pertama itu PT Garuda Indonesia, yang kedua Bio Farma, terus yang ketiga PT Pertamina Lubricants. Baik, saya akan menjelaskan pengertiannya. Yang pertama itu PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia yaitu maskapai penerbangan yang berasal di Indonesia. Ini sangat terkenal secara global karena sudah diakui sebagai maskapai yang memiliki pelayan kabin yang ramah pada tahun 2018. Walaupun kinerja keuangannya belum memuaskan, namun PT Garuda Indonesia ini merupakan perusahaan yang banyak diminati oleh wisatawan dari luar atau negara lain. Yang kedua, Bio Farma. Bio Farma yaitu perusahaan yang berbasis di bidang farmasi dan pencegahan penyakit. Ya, ini patut menjadi kebanggaan Indonesia. Perusahaan farmasi di dunia yang bisa mengekspor vaksin ke 131 negara, yaitu Indonesia termasuk salah satu dari negara yang bisa mengekspor vaksin ke 131 negara. Namun produk yang diekspornya di berbagai negara berkiprah selama 124 tahun. Perusahaan ini harus melakukan inovasi di dalam bidang vaksin. Bio Farma sudah diberi izin oleh World Health Organization (WHO) untuk melakukan ekspor vaksinasi pentavalent ke seluruh dunia. Vaksin ini terbilang inovatif karena merupakan gabungan dari 6 vaksin dasar seperti difteri, polio, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan juga Haemophilus influenza B. Baik, yang ketiga ini yaitu PT Pertamina Lubricants. Perusahaan ini berfokus pada produksi pelumas dan melakukan ekspor hingga 25 negara di 5 benua. Peluasan pasar memang menjadi visinya karena industri pelumas yang cukup rentan mengincar konsumen kelas atas melalui berbagai pameran otomotif maupun touring level dunia. Perusahaan ini mengandeng supercar, automobil Lamborghini untuk meningkatkan brand image dari Pertamina sendiri. Baik, yang kedua ini yaitu soal kedua, maksudnya jelaskan sejarah bisnis internasional. Sejarah bisnis internasional sebelumnya, sebelum Masehi, pedagang Panesia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka tahun 1600. British East India Company
sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk mendirikan cabang-cabang di luar negeri di seluruh Asia. Pada saat yang sama, sejumlah perusahaan Belanda yang dibentuk pada tahun 1590 membuka rute-rute perjalanan ke timur, bergabung untuk membentuk Dutch East India Company, dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Para pedagang tersebut, kolonial Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama pada tahun 1700-an. Perusahaan Amerika pertama yang berhasil memasuki produksi luar negeri adalah pabrik yang didirikan di Skotlandia oleh Singer Sewling Machin pada tahun 1868. Pada tahun 1880, Singer telah menjadi organisasi dunia dengan organisasi penjualan luar negeri yang luar biasa dan pabrik pemakmuran di luar negeri segera menyusul, dan pada tahun 1914 paling sedikit 37 perusahaan Amerika memiliki fasilitas produksi di dua atau tiga lokasi di luar negeri. Pada tahun 1919, General Electric mulai menanamkan modal di luar negeri. Tahun 1920, General Motors and Chrysler melakukan operasi luar negeri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu jelaskan etnosentris, polisentris, regiosentris, dan geosentris. Saya akan menjawab. Baik, saya akan menjawab, yaitu yang pertama, etnosentris, yaitu mempercayai bahwa praktek kerja terbaik dimiliki oleh negara sendiri. Yang kedua, geosentris, yaitu berpandangan mencari orang terbaik di seluruh dunia, tidak peduli dari mana asalnya. Yang ketiga, polisentris. Polisentris adalah mencari karyawan yang berasal dari negara tuan rumah yang dianggap yang terbaik. Persamaannya yaitu masing-masing pandangan mempunyai pandangan yang terbaik bagi pendekatan yang mereka gunakan. Sedangkan perbedaannya adalah dari masing-masing pendekatan mempunyai pandangan pilihan yang paling cocok bagi mereka. Baik, sekian dari jawaban saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga jawaban ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Pak.